I know gold is not enough. She's a diamond. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi. Sekali lagi, terus semangat. Selamat pagi. Pagi. Oke, mantap. Tepuk tangan dong buat si Putri. Oke, bagaimana kabar hari ini, Nak? Baik, Bu. Oke, puji Tuhan. Jadi semuanya harus dalam keadaan sehat ketika ingin mengikuti pembelajaran. Oke, seperti biasa, mari kita berdiri dulu untuk kita biar semangat yuk. Oke semuanya nak. Oke, kita bernyanyi dulu ya. Lagunya adalah Segala Puji Syukur, dua-dua ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala yang dipuja. Semuanya ini. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oke, selamat dulu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya berdoa, anak-anak ibu. Lipat tangan, tutup mata. Kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan pembelajaran kami hari ini ke tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati anak-anak didik kami Tuhan, supaya menjadi anak-anak yang berguna untuk masa depan nanti. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat. Haleluya. Amin. Oke. Nah, sebelum ibu lanjut, ibu akan absen dulu ya. Ya, Bu. Oke, didengarkan namanya. Teresia. Hadir, Bu. Oke, Katrin, hadir Bu. Vincent, hadir Bu. Rika, hadir Bu. Kristen, oke, semuanya hadir ya? Ya, Bu. Oke, semuanya harus semangat. Oke, sebelum ibu lanjutkan kepada materi kita akan membaca tujuan pembelajaran kita apa? Tujuan pembelajaran. Oke, di sini bukan bacakan atau anak-anak ibu ada yang bisa bacakan silakan. Saya, Bu. Buat suaranya silakan Teresia. Peserta didik mampu mengkritik seseorang atau fenomena sosial dengan bahasa yang baik dan membangun. Oke, peserta didik mampu mengkritik seseorang atau fenomena sosial dengan bahasa yang baik dan membangun. Nah, tujuan pembelajaran ini kita capai dengan apa Bu? Atau dengan model apa Bu? Dengan model problem based learning. Nah, di sini model ini nantinya Ibu akan memberikan sebuah masalah atau sebuah soal atau tugas kepada anak-anak Ibu, dan anak-anak Ibu secara mandiri akan mengerjakan soal tersebut dan mempresentasikan ke depan kelas. Boleh ya? Bisa, Bu. Buat suaranya boleh? Boleh, Bu. Oke, mantap. Nah, kita akan masuk kepada materi pembelajaran kita. Namun Ibu ingin bertanya, siapa di sini anak-anak Ibu yang pernah mengkritik seseorang? Tunjuk tangan langsung. Oke, biasanya mengkritik yang seperti apa, Nak? Bau badannya, Bu. Oh, bau badannya ya. Biasanya menggunakan bahasa yang seperti apa? Bau kali badan. Oh, oke ya. Berarti biasanya pernah mengkritik seseorang ya. Berarti siapa lagi? Oke, Katrin. Oh, banyak sekali cakap kau ya. Itu bahasa kau gitu ya. Oke, itu. Sehubungan dengan pertanyaan Ibu, ada yang tahu kita akan belajar apa? Oh, belum ada ya. Oke, perhatikan ya. Nah, tema kita hari ini adalah mengkritik seseorang dengan senyuman. Nah, itu temanya seperti apa Bu? Kok bisa mengkritik seseorang dengan senyuman? Padahal kalau yang namanya kritikan itu kan berisi sindiran atau menjelaskan kekurangan seseorang. Bagaimana caranya Bu dengan senyuman sementara kita sudah tidak nyaman? Kan itu pertanyaannya. Itu kan masalah sekarang, ya kan? Nah, anak-anak Ibu di sini mau nggak Ibu ajarkan cara mengkritik seseorang atau teman kita dengan cara yang halus? Mau nggak? Mau dong, mau ya, supaya teman kita jangan ada yang sakit Hati. sehingga membuat Musuhan. Nah, itu sangat penting ya. Ibu rasa ini adalah tema yang sangat penting untuk Ibu ajarkan kepada anak-anak Ibu semuanya. Apalagi di sini semuanya adalah perempuan. Jadi kalau dalam berbicara itu harus disaring ya Nak. Jangan asal ceplos-ceplos yang membuat teman kita sakit
Hati. Oke. Sampai di sini paham ya dulu? Paham dulu ya. Oke. Nah, Ibu lanjutkan. Di sini caranya seperti apa, Bu? Supaya jangan sakit hati teman-teman kita. Ada caranya, yaitu kita belajar tentang teks anekdot. Ada yang pernah dengar? Belum. Oke. Teks anekdot. Apa itu teks anekdot, Bu? Kok bisa dengan belajar ini kita tahu cara mengkritik seseorang dengan positif? Nah, kita akan belajar apa itu teks anekdot. Definisi. Rika, tolong dibacakan nak buat suaranya. Definisi, teks yang mengandung kritikan namun di dalamnya terdapat humor atau kelucuan. Nah, ini berarti dari definisi ini kira-kira kita sudah dapat gambaran ya kenapa kita harus menggunakan yang namanya teks anekdot untuk mengkritik dengan halus. Nah, di sini dijelaskan teks anekdot itu adalah teks yang mengandung kritikan namun disertai dengan humor. Nah, ketika kita mengkritik seseorang disertai dengan candaan lah, humor lah, pastinya kan orang yang kita kritikkan akan lebih bisa menerimanya. Kritikan kita itu dan bisa berubah. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari teks anekdot. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Oke, dengarkan ya. Nanti kalau Ibu kasih tugas harus bisa. Ya, Bu. Oke. Struktur teks anekdot. Yang pertama apa anak-anak? Orientasi. Orientasi itu adalah berisi pengenalan tokoh dan situasi. Jadi di dalam teks anekdot itu ada yang namanya pengenalan tokoh dan situasinya. Nanti kita akan membahas tentang contoh-contoh teks anekdot supaya lebih paham lagi ya. Yang pertama adalah contohnya lawakan tunggal atau stand up komedi. Siapa yang pernah nonton stand up komedi? Saya, Bu. Di mana nak? Di TV, Bu. Oke, itu tempatnya siaran ada di Indosiar ya. Ibu juga pernah menonton stand up komedi di Indosiar. Nah, stand up komedi itu apa sih Ibu? Nah, stand up komedi ini adalah mereka melawakkan sesuatu hal, tetapi sesuatu hal itu ketika kita perhatikan adalah berisi yang namanya sebuah kritikan, tetapi disertai dengan humor. Nah, contohnya, Ibu pernah mendengar stand up komedi atau komikannya yang bercerita atau menyindir pemerintahan di Indonesia dengan lawakannya, supaya sindiran tersebut jangan terlalu kasar atau sarkasme. Jadi ketika kita menyindir seseorang atau mengkritik seseorang, kita harus menggunakan cara yang halus supaya kritikan kita bisa diterima oleh pendengar. Oke, anak-anak Ibu sampai sini paham? Paham, Bu. Yang kedua, yang bisa Ibu berikan contohnya, nanti anak-anak Ibu harus bisa juga ya memberikan contoh ya. Yang kedua itu adalah siapa yang pernah menonton Lapor Pak? Saya. Lapor Pak juga adalah salah satu contoh teks anekdot. Iya. Kan di Lapor Pak itu ada yang siapa itu ya yang roasting itu? Kiki Saputri ya kan? Ya, Bu. Si kakak Kiki Saputri ini kan sering dia merosting orang. Nah, merosting itu apa sih Bu? Dia itu mengkritik seseorang atau mengumbarkan kekurangan dari seseorang tersebut, tetapi dengan cara bercanda. Nah, si Kiki Saputri ini kan sudah terkenal nih dengan candaannya merosting seseorang, dengan disertai dengan candaan supaya yang di roasting pun tidak sakit hati. Kan ya kan? Ya, Bu. Pernah anak-anak Ibu nontonnya kan? Pernah, Bu. Nah, itu adalah salah satu contoh teks anekdot. Tetapi ketika dia mengkritik, itu bukan termasuk yang namanya bullying atau sudah masuk kepada pelanggaran ya. Karena itu kan dia diselingi dengan candaan, tetapi ada batasan. Kita pun kalau mencandai seseorang atau mengkritik seseorang harus ada yang namanya batasan. Jangan kita asal gas terus, tidak memperhatikan perasaan teman kita. Jadi harus diperhatikan ya.
selanjutnya. Majas sindiran adalah majas yang mengganti apa saja yang kita sampaikan dengan menyampaikan bahasa yang baik. Nah, ada 3 bagian dari majas sindiran. Yang pertama adalah majas ironi. Majas ironi adalah berisi sindiran tetapi menggunakan lawan katanya atau secara halus. Nah, tadi contohnya, ibu kasih contoh seperti ini. Ketika teman kita ada yang bau badannya, yang sangat menyengat, yang sudah mengganggu kita. Nah, tetapi sebaliknya kita mengkritiknya dengan kata yang sebaliknya, yaitu wangi. Nah, itu adalah salah satu contoh majas ironi, yaitu mengungkapkan kritikan dengan fakta yang sebaliknya. Apa lagi contohnya, Bu? Ada yang bisa kasih? Ayo. Siapa yang bisa kasih contoh sindiran tetapi menggunakan lawan katanya? Ayo, Nak. Masakan kamu enak deh. Kurang Oh ya, bisa. Kita untuk bisa. Berarti anak ibu sudah mulai paham dong apa itu tentang majas ironi. Yang kedua, bagian dari majas sindiran tadi apa, Bu? Bagian dari majas sindiran tadi adalah yang kedua, majas sinisme. Jadi ini majas sinisme ini sudah berada di atas majas ironi. Jadi dia berada di tengah-tengah. Dia sedang kasar juga ada, tapi harusnya juga ada. Nah, contohnya seperti apa tuh, Bu? Contohnya itu adalah untuk apa tugas ada kalau tidak dapat nilai. Yang kedua, untuk apa hukum ada kalau tidak ditegakkan. Jadi ini berada di tengah-tengah, tidak kasar, tidak halus juga. Oke, mengerti ya sampai sini ya? Yang ketiga, bagian dari majas sindiran itu, yang ketiga adalah majas sarkasme. Jadi ini adalah majas yang berbicara dengan kasar atau secara belak-belakan. Kok wajah kamu jelek sekali, seperti tidak mandi 5 hari. Nah, itu kan sudah membuat sakit hati teman kita. Jadi bisa kita menggunakan bahasa yang lebih halus. Oke, yang ketiga, yang terakhir, kaidah kebahasaan teks anekdot. Ini yang terakhir ya, sebelum ibu kasih tugas. Kata kerja material. Nah, kaidah kebahasaan teks anekdot itu adalah berisi kata kerja material atau kata kerja yang sifatnya bisa dirasakan dan seperti apa ini contohnya? Kata kerja yang bisa kita lihat. Oke, menulis, menyapu, mencuci, itu adalah kata kerja yang bisa kita lihat. Nah, kebalikan dari majas kata kerja material itu apa, Bu? Kata kerja batin. Nah, kalau sebaliknya ini apa ini? Kata kerja batin ini? Berpikir. Ya, berpikir, tidak bisa dilihat oleh atau dilihat secara fisik oleh orang lain. Nah, kata kerja batin ini lebih ke dalam perasaan seseorang. Hanya dia yang bisa merasakan. Kita tidak melihat, kita tidak bisa melihat dia bekerja langsung. Oke. Sampai di sini dulu kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Nah, tugas anak-anak ibu sekalian apa selanjutnya? Tugas anak-anak ibu sesuai dengan model pembelajaran yang sudah kita jelaskan tadi adalah anak-anak ibu silakan, ayo didengarkan, Nak. Sekarang bekerja ya tugasnya. Nanti di akhir pembelajaran kita minta anak-anak ibu untuk mempresentasikannya ke depan. Oke, tugasnya adalah anak-anak ibu memilih salah satu teman dari kelas ini untuk membuat kritikan. Udah? Kritikan yang berbentuk majas sarkasme. Satu, bentuk majas sarkasme tadi ada yang tahu apa itu sarkasme? Kasar. Oke, yang pertama itu ya. Dan diubah ke dalam bentuk majas ironi. Majas ironi tadi apa? Halus. Mengkritik Sindiran secara halus. Oke. Satu contoh saja ya, Nak, satu kalimat saja. Oke? Dipilih salah satu temannya. Udah? Ada yang sudah? Ayo boleh maju ke depan, Nak. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ayo. Bisa. Oke. Sudah? Oke, anak-anak ibu silakan didengarkan. Ayo. Silakan Kak Rina dulu. Makeup kamu terlalu tebal, jadi kelihatannya seperti ondel-ondel. Oke.
Oke, diubah ke majas ironi sayang. Silakan. Sebaiknya kan mereka kami kritik di sini saja biar kami punya tulisan. Oke, kasih tepuk tangan buat Katrina. Berarti Katrina sudah semakin paham ya tentang membuat majas sarkasme dan menjadi majas yang lebih halus. Silakan Krisdayanti. Kamu kelihatan cantik tapi kurus. Saya haluskan lagi. Seharusnya kamu kelihatan cantik kalau kamu lebih banyak makan. Oke, keren ya. Mantap, sayang. Terima kasih. Satu kelompok lagi deh. Ayo Nak. Silakan maju. Ayo silakan buat suaranya ya. Masakan kamu tidak enak, bumbunya kurang terasa. Kalau di atas tekan masakan kamu sudah nikmat. Mungkin cabanya perlu ditambahkan supaya terasa lebih. Oke, keren ya. Mantap. Silakan. Tracy ada. Selama kamu kebesaran, jadi kelihatan jelek. Halusnya. Sebaiknya kamu menggunakan celana yang pas sama badanmu supaya kelihatan lebih cantik dan menarik. Oke. Silakan duduk. Oke, terima kasih ya untuk partisipasinya. Berarti anak-anak ibu semuanya sudah paham. Nah, kalau seperti ini kan ibu senang. Kalau anak-anak ibu sudah paham dan bisa memberikan contohnya. Nah, dari contoh-contoh yang telah anak-anak ibu berikan, pastinya hal tersebut akan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa Bu? Nantinya kan ketika anak-anak ibu ingin mengkritik seseorang sudah lebih paham kan caranya? Sudah kan? Oke, kritiklah atau berikanlah pendapatmu kepada seseorang dengan bahasa yang halus supaya jangan menyakiti hati orang lain. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ayo, silakan ada yang mau bertanya? Apapun boleh ditanya. Sudah paham, Rika sudah paham? Oke, mantap. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan yang bisa ibu kasih adalah kritikan harus disampaikan dengan baik. Nah, ini kan kesimpulan dari ibu nih. Ibu boleh dong minta kesimpulan atau pesan dari anak-anak ibu. Ayo, siapa yang berani memberikan pesan dari pembelajaran kita hari ini? Tidak usah banyak-banyak. Ayo, silakan Nak. Ya, pesan. Tunjuk tangan. Gak apa-apa, satu kata aja pun boleh. Oke, Katrina. Pelajaran hari ini menyenangkan. Oke, menyenangkan ya. Pelajaran hari ini sangat berguna. Berguna ya, mantap. Berguna, Katrina. Berguna. Sekali lagi ibu ingatkan kepada anak-anak ibu. Marilah ketika kita ingin mengkritik seseorang, ketika kita ingin memberikan pendapat kita kepada seseorang, gunakanlah bahasa yang halus, bahasa yang membangun. Jangan menjadikan mental teman kita. Ayo supaya jangan bertambah musuh kita. Ya. Sebaiknya kita menghindari musuh kan? Ya, oke. Sekali lagi tepuk tangan dulu kita. Oke, keren hari ini. Kita akan menutup pembelajaran kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya anak-anak ibu silakan berdoa. Ayo lipat tangan. Kita satu